dalam buku ini. Waktu dan tempat yang dipersilakan. Buku dan sekali Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan yang insya Allah masih bersama-sama kita. Yang saya hormati Ketua Yayasan World Education Institute Ibu Asraf yang tidak pernah berhenti untuk berkarya, serta Bapak Ibu sekalian, orang tua dan anak-anak sekalian yang menjadi penulis pemula yang bisa. Singkat cerita terkait dengan apa yang kemudian saya diminta oleh Bu Asraf pada saat kita berbincang-bincang untuk di masa pandemi ini. Pada saat itu hampir nyaris kita tidak bisa berbuat apa-apa, semua serba dibatasi, tetapi daya pikir, daya nalar dan komunikasi kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Maka karena itu ketika saya diminta untuk kemudian apakah ada tulisan yang bisa kemudian memberikan inspirasi bagi kita anak-anak Kabupaten Bool, maka singkat coba saya mengurai kembali. Mudah-mudahan cerita ini yang saya tulis dalam sebuah ontologi ini jadi kemudian menjadi inspirasi bagi kita semua, yang kemudian ontologi itu adalah berkisah terkait tentang anak dari sebuah desa di Korse di Monogogo sampai kemudian bagaimana kita harus berada di lingkungan masyarakat yang dari segi tinggi pemimpin itu yang kita kurang lebih 2 meter. Nah, kita bisa dibayangkan ketika saya harus bicara dengan beliau, kok nggak berdetil ketika saya bicara dengan beliau. Tapi itulah, kemudian di sana tidak pernah melihat yang namanya perbedaan suku, ras, agama, termasuk bentuk tubuh. Tapi mereka selalu mengapresiasi bahwa yang namanya pengetahuan itu di atas segala-galanya. Dalam artian bahwa ketika kita berada di sana, maka tunjukkan apa yang kau miliki. Sampai bahasa kita begitu. Orang this is your work. Whatever you want, go ahead. Jadi apa maksudnya? Ketika kita sudah di sana berkaryalah kau semampu kau. Karena kemudian kau yang akan mempertanggungjawabkan semua yang kau miliki. Nah, maka oleh karena itu singkat cerita saya mempersiapkan segala hal yang terkait dengan itu, mulai dari persyaratan administrasi, mempersiapkan diri. Nah, kemudian sampai di sana mengalami culture yang saya sampaikan, kemudian sampai belajar bagaimana kemudian kita diberikan kesempatan untuk kemudian bicara alasan ketika kemudian Pak Prof, saya tidak dapat bukunya, atau kemudian saya tidak bisa mendapatkan informasi jurnal-jurnal kajian yang terbatasan ruang dan waktu. Semua disiapkan, tidak boleh punya dipakai di sana. Nah, bagaimana semua itu bisa terjadi? Tentunya kita harus mempersiapkan. Dan karya-karya semua itu saya lupakan bagaimana saya dididik oleh Pak Mas Oleh Hasim, guru saya, bagaimana Pak Dodi sebagai guru saya, dan guru-guru saya yang lain ketika SMA saya masih ingat dan segar betul dalam ingatanku bagaimana mereka mengajarkan tentang kedisiplinan, bagaimana mereka mengajar tentang bagaimana kita menghargai ilmu pengetahuan, dan itu kemudian saya dapatkan di sana. Singkat cerita, alhamdulillah tersimpan dalam jejak digital bahwa anak dari Bool pernah kuliah di negeri Belanda pada tahun 2023. Terima kasih untuk sementara waktu. Dari detail nanti kemudian dibaca dalam tulisan saya, nanti kemudian kita akan diskusikan waktu dan tempat yang terbatas. Insya Allah kita akan bisa bersharing informasi terkait dengan ini. Terima kasih kepada moderator yang luar biasa, Pak Adis. Terima kasih atas kebersamaannya. Baik, kita berikan persempatan untuk pembicara kita yang pertama, sangat inspiratif ya. Bagaimana beliau menjalani pendidikan beliau sampai ke negeri Belanda, yang kalau dalam pikiran kita selama ini Belanda itu negeri penjajah ya. Namun ternyata di Belanda itu banyak menyimpan arsip ilmu pengetahuan, utamanya tentang Indonesia. Dan salah satu mestinya adalah Kabupaten Bool itu sendiri. Baik, kita langsung ke pemateri kita yang kedua, Bapak Ustadz Nurhaydi, Sarjana Agama. Saya mengenal sekali beliau ini merupakan salah satu imam besar di Masjidil Mufawarat Quran 1. Assalamualaikum Pak. Ya, bisa diceritakan sedikit Pak bagaimana tentang judul yang Bapak angkat di sini, mengemas celaan menjadi pelecut meraih kesuksesan. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Orang tua kita, Ibu Mariam Imaini, serta rekan pembedah buku yang saya hormati.
rekan saya, Bapak Abdullah Lamasi dan seluruh hadirin yang saya hormati. Sebelum pertama dari penulis yang ada ini, atau mungkin katakanlah yang di depan ini, kayaknya saya yang lebih istimewa. Apa yang menjadikan saya istimewa? Kalau kesemua ini dilahirkan di Buol, sayalah orang Buol yang dilahirkan di Jawa. Kemudian saya menjadi pesan, alhamdulillah ada Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, ada juga Pak Tonang. Saya sangat Kabupaten Buol ini punya perpustakaan yang dikelola secara baik. Untuk melihat kemajuan literasi suatu daerah, kita bisa lihat dulu punya tidak perpustakaan. Perpustakaan kita kayaknya baru menempel di dinas. Kalau mungkin mau dicek berapa referensi yang ada, itu sangat terbatas. Olehnya ada beberapa hal yang bisa kita tempuh untuk memiliki perpustakaan ini. Mari kita buka derma literasi atau derma buku. Tentu diwajibkan dulu kepada ASN, disesuaikan dengan eselonisasinya. Untuk satu orang 5 buku, eselon 3-nya satu orang 4 buku, begitu seterusnya. Dan untuk ASN semuanya diharapkan 1 buku. Organisir setidaknya sudah berapa referensi yang bisa kita punya. Nah, ini akan banyak membantu, utamanya bagi anak-anak kita yang nanti akan menyelesaikan studi. Kita butuh referensi. Ketiga ini Pak, berantai sampai kemudian entah di mana primanya. Kemudian yang kedua, saya berterima kasih secara khusus kepada Ibu Suharni ketika itu menghubungi saya untuk membuat satu tulisan. Cuma maaf, memang tulisan ini hanya saya buat 1 kali duduk, mengingat waktu yang begitu padat. Maaf kalau kemudian tidak maksimal. Kedepannya, andai kemudian ada lagi peluang untuk bagaimana yang saat ini bukunya akan dibedah, saya akan berupaya untuk lebih maksimal lagi. Pada dasarnya semua orang punya kemampuan untuk menulis. Ya. Contohnya saja, kita itu paling jago kalau menggunakan HP. Ada yang berkata sulit Pak saya menulis, buktinya kita balas SMS, balas WA itu sampai begitu banyak. Artinya apa? Potensi itu ada pada diri kita semua. Dan prinsip menulis itu mungkin singkat. Tulislah apa yang hendak kau katakan. Itu saja, hanya merubah dari bahasa lisan ke dalam bahasa tulisan. Cuma benar yang tadi disampaikan juga oleh Pak Kadis Mikun, bahwa kekayaan kosakata yang kita miliki itu sangat tergantung pada seberapa seringnya kita mengkonsumsi referensi, serta mengantarkan kita pada posisi yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Satu contoh misalnya secara pribadi, saya adalah orang yang dibesarkan dalam keluarga yang tereliminasi dari persaingan ekonomi di Pulau Jawa, sehingga harus mengikuti program transmigrasi yang digagas oleh pemerintah Orde Baru ketika itu. Di tempat saya dibesarkan, di pemukiman transmigrasi itu, lokal lahan pertaniannya tidak produktif, sehingga kemudian saya berpamitan kepada orang tua, izinkan saya untuk menuntut ilmu. Apa jawaban orang tua? Nah, kita makan sehari-hari saja susah. Dari mana mama kau bisa biayai kamu? Tapi yang saya minta ketika itu, saya minta restunya. Di SMA, saya tinggal sama orang, jadi pembantu rumah tangga. Kenapa? Tidak butuh lagi biaya cari kos, biaya makan, tapi konsekuensinya jadi pembantu rumah tangga. Pedih memang saat itu. Maaf, satu yang hari ini saya ceritakan, yang membuat saya meneteskan air mata pertama kali saat tinggal sama orang itu adalah saat saya harus mencuci pakaian udara. Itu ibu-ibu paham yang dimaksudkan dengan pakaian udara. Di rumah cuci pakaian sendiri saja tidak pernah. Tapi saat itu ketika saya buka, saya terkejut. Tapi ternyata dari situ saya dapat ilmu luar biasa. Guru fikih saya dialiat kaget saat menjelaskan persoalan haid. Dari mana saya tahu? Ya, sebab maaf, dari segi warna dan lain sebagainya itu juga menjadi salah satu ukuran kondisi.
Bapak Ibu yang saya hormati dan ilmu kemudian yang saya dapat saat ini ketika di rumah, kadang istri bertanya apa kita tidak butuh orang lain membantu di rumah ini karena kita sama-sama kerja. Saya jawab, dulu saat SMA saja saya bisa urus rumah tangga yang orang. Insya Allah sekarang saya ingin membesarkan anak-anak saya dengan tangan saya sendiri. Rumah tangganya orang saja bisa saya urus, masa keluarga saya sendiri tidak. Jangan heran kalau kemudian maaf saya seringkali juga jemur pakaian dalam. Itu bagi saya bukan satu aib, kebanggaan saya bisa ada di tengah keluarga. Kemudian sebagai penutup, saya beserta keluarga banyak bersyukur kepada Allah. Kemudian saat yang saya ceritakan di dalam tulisan ini itu bermula dari celaan. Mereka banyak yang menganggap bahwa kami ini orang miskin, masa tidak sadar diri. Seharusnya orang miskin itu sadar diri, tidak usahlah bermuluk-muluk. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilah nerimo ing pandu, terima saja pemberian Allah. Untuk sekolah SD bisa tamat saja syukur, masa mau bercita-cita ingin melanjutkan studi. Tapi itulah kemudian yang menjadi motivasi. Makanya insya Allah kita semua pada saatnya akan suka pada cercaan orang, karena cercaan itu menjadikan kita kadang dewasa sebelum waktu. Bapak Ibu, nah Bapak Ibu ini saja. Terima kasih, mudah-mudahan sangat-sangat sederhana ini bahkan bisa jadi tidak layak sebenarnya dituangkan dalam bentuk buku yang luar biasa ini. Mudah-mudahan saja menjadi jadian bagi yang terinspirasi, beristimewa kepada kita semua. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Andi Serawati dan semuanya yang ibaratnya telah menarik kami dari kecumudan ya. Kami sudah berhenti menulis, terus dimediasi, terpancing kembali. Dan saya bangga berada dalam komunitas seperti ini. Insya Allah kebersamaan kita bisa terus terbangun dan semakin memajukan literasi di Kabupaten Purwokerto. Situasi yang meriah untuk pembicara kita yang kedua. Selanjutnya kita ke pembicara yang terakhir, yaitu Bapak Ustadz Muksin, Sarjana Agama MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati orang tua saya, ibu saya, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan yang saya hormati, rekan-rekan panelis, moderator yang ganteng, para penulis buku yang saya banggakan, dan seluruh hadirin. Pertama, saya ingin sampaikan, saya adalah seorang yang pencinta buku. Di rumah saya, baik manual maupun buku digital, itu ada 1000 judul, 1000 lebih judul. Bahkan mungkin saya panelis yang agak aneh hari ini harus menenteng-nenteng tas. Apa di dalamnya? Buku. Terhadap buku kita yang baru saja di launching ini, baru saja dilihat orang, sudah banyak orang yang nyinyir terhadap judul menyembuhkan luka di tanah Bogor. Memangnya uang sedang luka. Saya juga awalnya berada pada posisi itu, tapi ketika saya buka-buka perpustakaan saya, perpustakaan pribadi saya, semakin nyari judul, semakin diminati. Makanya saya ingin tunjukkan kepada hadirin sekalian, ini belum lama saya miliki, baru kurang lebih 2 minggu yang lalu. Ada sebuah buku yang dikarang oleh orang Jepang, namanya Ichiro Mishima. Ini judulnya, Berani Tidak Disukai. Terus kemudian 2 bulan sebelumnya saya membeli buku yang saya anggap juga lucu. Kok bisa jadi judul buku ya? Ini saya bawa, judulnya titik. Koma, titik. Terus kemudian ketika saya membaca buku antologi ini, buku tulisan saudara saya, Pak Kemang ini saya satu kampung dan satu sekolah di SMP.
saya kakak di adik saya. Ketika bicara tentang Belanda dan Universitas Leiden, saya hanya punya buku Leiden. Saya tidak sampai ke Belanda, saya baru sampai ke Singapura. Masih banyak judul-judul buku saya aneh-aneh, termasuk karangannya Ahmad Rifai An. Mungkin ada teman-teman yang punya. Judulnya Tuhan, maafkan kami sih. Iya. Dan masih banyak lagi. Nah, oleh karena itu ketika Andi Asrawati dan Kuswati lebih khusus meminta saya untuk menulis, saya seperti raksasa yang terbangun dari tidur. Terus terang saja, waktu S2 ada 3 buku yang sedang saya tulis, tapi sampai hari ini belum final-final. Makanya ketika ditawari ini, ya saya langsung menulis, walaupun saya pikir tulisan saya masih sangat banyak yang kurang. Tapi terinspirasi dari sini, insya Allah besok-besok dan melalui komunitas ini akan menggugah semangat, dan buku yang sedang saya rencanakan itu akan terwujud. Mohon doa dari kita semua. Lalu singkatnya, apa yang saya tulis di antologi ini, saya terkesan sekali ketika diundang untuk tampil ini. Saya belum diundang-undang. Tadi Andri mungkin tidak sengaja ya melewati nama saya. Tapi saya sangat bersyukur di slide ada, tapi ada disebut tadi. Ada, Pak. Ada ya? Ada. Oh, berarti saya gagal fokus. Tapi tidak apa-apa, saya justru bersyukur karena memang tulisan saya adalah sisi pendidikan yang terabaikan. Tidak ada hubungannya dari yang tadi, tidak ada. Hampir. Sisi pendidikan yang terabaikan. Saya ingin singkat. Di tulisan saya itu saya menyambut guru besar saya sendiri, Profesor Dr. Ahmad Tafsir. Dan mulai dari SD sampai dengan S2 saya menempuh studi. Mari saya mengajak banyak guru-guru di sini. Kalau ada sebuah pertanyaan, apa yang kurang dari pendidikan kita? Nah, kalau baca tulisan saya pasti akan menemukan. Dan saya tidak tanggung-tanggung ketika menulis tesis, ada 2 referensi yang saya temukan yang sampai hari ini jangan-jangan buku itu tidak beredar. Tidak ada lagi, dan ada di rumah. Dan saya sama dengan Sandro, kalau ada yang mau pinjam, saya tidak kasih pinjam. Karena tidak ada lagi dijual, dilakukan. Apa judul buku saya itu? Yang pertama, itu judulnya Republik Pom. Terus yang kedua, judul buku saya Pendidikan Rusak-Rusakan. Itu guru besar di Yogyakarta penulisnya. Nah, oleh karena itu inti dari tulisan saya pinjam istilahnya Profesor Ahmad Tafsir, pendidikan kita sukses tetapi tidak beradab. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi boleh jadi kita sepakat Indonesia kekurangan orang benar. Betul atau benar? Tapi baru 2 orang. Tapi kalaupun masih banyak yang tidak setuju, nanti kita bedah bersama-sama apa akar persoalan pendidikan kita. Bukankah, mohon maaf, pelaku dalam tanda kutip ya, kejahatan di negeri ini bukan orang-orang yang tidak berpendidikan. Mohon maaf, boleh jadi profesor, doktor, dan itu saya temukan dalam tulisan yang berjudul Republik Pom tadi. Nah, tapi nanti kita akan bedah. Terakhir, ujung tulisan saya boleh dibaca. Ada orang bijak mengatakan lebih baik menjadi orang yang gagal tapi jujur daripada menjadi orang sukses tetapi pembohong. Sudah baca tulisannya? Ya. Di akhir tulisannya yang saya kutip kata orang bijak, bukan dari saya juga. Saya kutip, lebih baik menjadi orang yang Tulisan kita yang terakhir, baik, untuk lebih jelasnya mengenai buku ini, kita sudah hadir di sini 2 orang pembaca buku. Yang pertama Ibu Damarian Mayuni, beliau adalah penerima anugerah kebudayaan Indonesia pada tahun 2020. Ya, kasih aplaus semuanya untuk beliau. Kami persilakan Ibu untuk menyampaikan tanggapannya terkait isi buku ini, atau kira-kira tulisan mana yang ingin ditanggapi. Silakan. Sebelum saya mulai, apakah ini perwakilan dari penulis?
terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada nenek yang sudah undang. Nenek sangat berbangga diundang di sini. Saya ini baru berumur 37 tahun. Terbalik ya. Maaf, terasa muda. Barangkali nenek ini tidak perlu lagi untuk membedah. Saya kira saya bangga dan salut. Saya tidak lihat rumah saya supaya cepat. Ya. Saya berbangga dengan usaha dan buku-buku yang saya cintai dengan judul buku Menyembuhkan Luka di Tanah Bogor. Saya tidak membicarakan benda buku karena benda buku ini mulai dari cover. Maaf ya nenek-nenek, kita tahu tadi gitu kan. Mulai dari cover, kemudian isi, itu tidak usah dibahas. Saya kira sudah bagus. Untuk menyembuhkan luka di Tanah Bogor ini ada 3. Yang pertama sudah ada di belakang buku itu, yaitu yang pertama untuk adik-adikku, anak-anakku, yang saya cintai, untuk sebenarnya yang pertama ini adalah ini. Yaitu obat yang mujarab untuk menyembuhkan luka di Tanah Bogor. Ini adalah botu moito. Batu hitam untuk penyembuh luka di Tanah Bogor tidak memungkinkan. Ini hanyalah ungkapan yang dipetik dari cerita rakyat nenek-neneknya orang Buon masa lalu. Botu moito ini barangkali saya singkatkan adalah orang anak Raja Buon kepada saudara-saudaranya. Dia kecewa, dia merantau ke Sulawesi Selatan dan melempar batu hitam ke muara Sungai Buol dengan berkata, "Do manda botu moito, do mopio Buol." Ini hanyalah ungkapan. Maksud daripada ungkapan atau nilai yang terkandung dalam ungkapan ini, tidak boleh ada rasa iri, dendam, benci pada diri kita sendiri. Andai kata itu masih ada pada diri kita sendiri, otomatis pasti Buol tidak akan bisa maju. Kemudian seperti tadi diperagakan oleh anak-anak itu kita, yaitu Boyo Kogut Ponoyo Pitana. Boyo Kogut ini menurut cerita rakyat bahwa Boyo Kogut ini pembawa fitnah. Jadi tidak boleh kita membawa fitnah. Berbicara dengan Pak Musin, dibicarakan Pak Nur Khairi. Pasti satu saat Pak Nur Khairi akan bisa mengetahui karena dinding bertelinga, dinding pemoyang. Ini ungkapan juga ini. Jadi saya bukan mengajarkan anak bapak dan ibu untuk mempelajari ungkapan, ada di ungkapan Bapak Buon. Kemudian yang ketiga, obat ini bukan berarti adalah obat untuk menyembuhkan luka, tapi ini adalah ungkapan motomowatan. Artinya tomowan ini terdiri dari sagu, bumbu, dan lemak. Sagu, bumbu, dan lemak rela melebur diri
untuk mencapai satu tujuan yang dinamakan pembawa. Maksud daripada ungkapan ini, mohon izin saya mau ikut jejak namanya dengan skip dulu ya untuk yang pertama. Intinya saya menghormati semua, khususnya teman-teman penulis yang luar biasa di buku Menyembuhkan Luka di Danau Pogogol ini. Saya dapat tugas untuk membedah dari teman-teman B, tapi sebenarnya kalau mau teknis itu akan sangat panjang ya. Jadi saya pengen fokus di konten, walaupun sebenarnya pekerjaan freelance saya salah satunya editor buku, tapi saya pengen fokus ke konten buku ini saja. Ingin mengambil ini kan di buku ini terdiri dari buku antologi ini. Sebenarnya antologi itu kan sebenarnya kumpulan cerpen atau esai biasanya seperti itu, tapi di sini memang ada puisi, dan ini setahu saya ini buku kedua yang digagas teman-teman B, kakak Asra dan teman-teman. Untuk esai mungkin pertama cerpen ya, cerpen dulu deh. Saya pengen ada salah satu tulisan dari 15 cerpen yang ada di sini ya, kemudian menarik perhatian saya. Judulnya itu Banyu Anjlok di Kaki Langit Kalakan. Ini penulisnya Muhammad Nur. Ini salah satu tulisan yang bikin saya terenyuh gitu. Guol adalah daerah ujung di Sulawesi Tengah yang harusnya kekayaan alamnya itu masih sangat asri, dan itu tergambar dari buku ini. Saya kayak merasa cemburu gitu dengan tim ekspedisi yang dinamakan Ngalas di Alas, tim ekspedisi Ngalas di Alas. Ini salah satu tulisan yang menarik menurut saya. Alurnya memang lurus saja, tapi mungkin ada penulisnya di sini ya. Beliau tidak. Ini salah satu tulisan yang sangat menarik karena masih jarang orang Buol pun yang tahu bahwa ada yang namanya Desa Kalaka. Itu mungkin kalau yang sudah sering keliling Buol tahu ya. Tapi Kalaka ini salah satu daerah yang menurut saya terhimpit antara industri sawit dan alam yang masih asri. Kebetulan saya pernah berkunjung ke sana, sedikit eksplorasi, cuman sayangnya tidak sempat ke air terjun yang diceritakan dalam buku ini. Kenapa saya mau fokus ke cerita ini untuk mewakili cerpen? Karena ketika cerita ini memanggil rasa penasaran, kemudian ingin rasanya berkunjung ke air terjun yang diceritakan dalam buku ini. Kok kayaknya memang surganya Buol salah satunya ada di ujung sana. Di akhir cerita bikin saya kemudian, aduh sayang sekali surganya akan menjadi neraka. Loh kenapa? Karena ternyata menurut penulis cerpen tersebut, ini akan dijadikan sungai yang katanya berada di tengah-tengah rimba itu akan dijadikan sebagai produksi PLTA. Ini mungkin teman-teman di sini. Jadi maksud saya kenapa saya ngambil cerita ini, karena ini semacam edukasi lanjutan buat orang yang membaca buku ini. Akan dijadikan PLTA. Loh, surga rimba yang ada di Kalaka itu akan berubah menjadi neraka seandainya PLTA benar-benar akan dibuat di sana. Karena memang ternyata banyak jurnal yang sudah membuktikan, jurnal ilmiah, PLTA itu akan merusak ekosistem sungai. Nah ini sebenarnya salah satu autokritik juga ketika membaca buku ini. Jadi memang sangat menarik autokritik buat membaca gitu. Apa yang kita dapatkan dari cerita-cerita di dalam buku ini, di dalam buku antologi ini, kemudian bisa memanggil rasa penasaran, tetapi juga keinginan untuk mencari tahu lebih dalam tentang Buol.
Mungkin itu dari cerpen. Saya lanjut di esai. Ini saya sudah terlanjur kiri, tapi kebetulan ternyata penulisnya ada di sini. Saya senang sekali dengan tulisan Bapak. Saya suka semua tulisan yang ada di dalam buku ini, tapi untuk mengambil contoh saja dari esai, tulisan Pak Richard Muksin ini sisi pendidikan yang terabaikan, luar biasa sekali. Ini salah satu yang kami di Gerakan Literasi kami itu mencoba memperkenalkan literasi atau edukasi yang informal. Karena kan kita kebanyakan lebih fokus ke bahwa edukasi formal adalah segala-galanya. Sementara edukasi formal yang kita tahu sekarang ya, pendidikan formal yang kita tahu sekarang yang dikejar selalu adalah nilai. Seperti itu. Selalu adalah pencapaian kesuksesan yang sifatnya material. Tanpa kita sadar bahwa pendidikan kita lihatlah bagaimana KPK yang dibuat oleh pemerintahan saat itu untuk untuk bisa saya bilang pinjam kata-kata menelanjangi para pelaku korupsi itu kan sudah dilemahkan. Nah, kok ini orang-orang yang ada di pemerintahan yang justru melemahkan ini tulisan yang sangat menggugah sekali. Saya langsung, oh iya ya, ternyata pendidikan formal bukan jawaban segala-galanya. Kalau seperti yang Pak Richard singgung dalam tulisannya itu, kalau tidak dibarengi dengan pendidikan karakter yang kuat, luar biasa sekali. Saya langsung, iya, pendidikan formal itu memang selalu ujung-ujungnya yang dikejar adalah pencapaian yang material. Itu, jadi karena itu yang dikejar, tanpa sadar kita melakukan praktek-praktek KKN, bukan KKN desa benar ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi karena tidak dibekali itu, yang kita kejar adalah nilai. Bagaimana kita menjadi lulusan terbaik, bagaimana kita, mohon maaf ya, saya teman-teman yang luar biasa berjuang untuk menjadi juara kelas, untuk menjadi lulusan kumlot, gitu. Tidak, tapi kita lihat ada berapa sih orang jujur gelarnya di dunia pemerintahan, jangankan di pusat daerah. Tapi kita lihat sejauh mana kemudian orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi ini mampu membangun daerah tanpa praktek-praktek KKN. Ini salah satu esai yang sangat-sangat memancing atau membuat kita ini otokritiknya. Kita bercermin mungkin kalau Pak mungkin lihatnya dari sisi sebagai tenaga pengajar gitu ya Pak. Sebagai orang tapi yang tinggi, kita tidak boleh mengecilkan diri bahwa pendidikan itu adalah jawaban, adalah kunci dari segala-galanya. Jadi satu, ini jadi kalau di cerpen tadi saya bahas bahwa buku ini menghadirkan rasa penasaran terhadap gua. Di bagian esai rata-rata tulisannya saya lihat lebih ke bagaimana buku ini menjadi itu pemancing otokritik kita terhadap diri sendiri, terhadap daerah kita. Jadi sangat menarik sih susunan-susunan. Sebenarnya saya mau bilang keren sekali untuk editor buku ini, sebenarnya Ibu Asra ya yang jadi editor buku ini. Nah, bagian terakhir puisi. Mungkin biar agak nyambung, saya ambil 2 contoh puisi. Itu puisinya Meninggikan Derajat Keluargaku dari Dwi Insani, nyambung ke goresan pena di meja guru oleh Nur Melia. Nah, ini kalau disambungkan dengan esai tadi, bahwa pendidikan itu bukan sekedar soal gengsi, bahwa sekolah tinggi itu harusnya yang sudah kita tanamkan, ini kan dunia sudah modern ya, yang kita kejar sebenarnya sudah bukan gengsi lagi, mampu tidak
kita selain bisa membanggakan orang tua kita, tapi kita juga mampu memberdayakan diri dan masyarakat di sekitar kita. Jadi ini saya rasa ini satu puisi goresan pena di meja guru oleh Nur Neria ini apa ya, semacam otokritik pada guru-guru untuk mempertanyakan dirinya sudah sejauh mana sebagai pengajar itu kita menanamkan, mengulang lagi dari yang tulisannya yang saya bahas barusan tentang apakah kita hanya mengajak anak-anak didik ini untuk prestasi, tapi kita tidak membangun karakter mereka dengan lebih baik gitu, bahwa menjadi berdaya itu tidak hanya dengan lulus CPNS terus apakah kamu bisa jadi birokrat yang betul-betul mengabdi kepada daerah gitu, bukan hanya untuk mengejar asalkan selamat gaji dan punya pensiun, tapi benar tidak kamu menjadi birokrat yang betul-betul mengabdikan dirimu pada masyarakat. Ini puisinya luar biasa sekali sebenarnya, mempertanyakan dirinya sebagai seorang guru, apa yang kemudian dia bisa berikan kepada peserta didik. Ini buku ini dua hal sih saya dapat dari buku ini, selain menghadirkan rasa yang ini mohon dikritik sih Bu, ini yang mau hidup, bikin rindu tanah Bogor buku ini. Jadi membacanya itu karena mungkin 60% atau 70% tulisan di dalam ini betul-betul membahas tentang Guo atau cerita-cerita tentang yang punya latar, punya basic tentang Guo. Jadi selain Morindo ya itu salah satu yang saya suka sekali dari buku ini adalah bisa menghadirkan sikap otokritik terhadap pembaca. Itu yang kemudian poin plus dari buku ini menurut saya. Jadi mungkin teman-teman di sini ya harus beli buku ini. Kalian wajib ya, wajib. Terima kasih. Ya, berapa untuk pertanyaan kita yang terakhir? Ya, seperti yang sudah disampaikan, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa membeli buku ini supaya kita bisa membaca lebih lanjut apa tulisan-tulisan di dalamnya. Sudah dijelaskan tadi oleh Kak Patricia bahwa buku ini sangat menarik, terdiri dari 3 bagian, esai, cerpen dan juga puisi ya. Ya, tidak afdol rasanya jika kita tidak beri kesempatan kepada peserta. Kita langsung saja. Pertama, sekali lagi saya apresiasi pada penulis dan penggagas. Yang kedua, mungkin insya Allah baik saya berada di dinas pendidikan maupun teman-teman yang narasumber kita gagas terkait dengan tentang penggunaan kata dalam tulisan yang menemukan terkait dengan penggunaan imbuhan, dimakan, dipisahkan, mestinya disambungnya. Khususnya penulis pemula, supaya kemudian dia akan menjadi bermakna. Yang kedua, ada tulisannya Sri Wahyuni dari dia terkait dengan misteri Gunung Bogor. Jadi ini akan menjadi referensi dalam setiap komunitas, termasuk di sekolah. Saya ingin menyampaikan ke depan, kita memang jika tidak dilibatkan, kita melibatkan diri. Karena jika tidak, orang akan berkata Gunung Bogor itu dapat menyembuhkan penyakit.
Gunung Pogogol akan menyembuhkan penyakit. Mestinya dia akan akhiri bahwa asbab sholat di tempat itu Allah menyembuhkan, bukan karena makhluk-makhluk gaib yang di atas Gunung Pogogol itu yang menyembuhkan. Ini kan dia, kita berusaha tulisan-tulisan kita ke depan ada batas legenda, mana batas agama dan mana batas budaya, supaya kemudian ketika orang membaca bahwa memang ini perspektifnya cerita rakyat yang kedudukannya legenda, ini sejarah yang memang benar-benar kedudukannya bahwa sesungguhnya lahir dari Nabi Adam, terus kemudian turun-temurun. Orang yang pecah dari batu hitam di Gunung Pogogol itu masih masuk dalam klasifikasi begini. Karena saya yang pertama diminta oleh orang tua di Palu dengan Pak Masri menjual buku sejarah buah oleh Dr. Nopal dan Dr. Joni Dawuda mengatakan sebaiknya tunda dulu perjualannya Riza berdua, karena kalau ini yang menjadi rujukannya berarti orang kasih konek, orang bolong tongkat-tongkatannya dengan kita lahir dari batu hitam. Jika tidak gue akan tongkat-tongkatannya apa ibu. Sehingga saat itu saya dengan Pak Masri naik sepeda di Palu berhenti menjual. Tapi kita apresiasi itu tulisan luar biasa. Tinggal kita untuk menyempurnakannya. Ini barangkali sekedar masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke yang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya langsung saja. Yang pertama, secara pribadi saya merasa sangat bangga juga salut serta menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk para penggagas maupun penulis dari buku Menyembuhkan Luka di Tanah Pogogol, yang mungkin kalau misalnya mohon maaf jika keliru pemilihan, kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Gol itu Mempoluri Pakit Aripu Pogogol, Abuta Pogogol. Selanjutnya yang kedua, sehubungan dengan bahasa Gol, mungkin karena ini niatnya untuk bagaimana dengan literasi di Tanah Pogogol, alangkah baiknya jika ini mungkin sekedar masukannya, jika ada penggunaan kata atau kalimat yang menggunakan bahasa Gol itu memang disesuaikan dengan tata bahasa Gol itu sendiri. Misalnya sesuai dengan apa yang ditemukan oleh Bu Maria Mailini, bahasa Gol itu merupakan bahasa yang unik, di mana bahasa Gol memiliki yang namanya konsonan rangkap, seperti misalnya LY pada Gol, kemudian BV pada Gol, atau boleh LR, kemudian ada juga LY, LR dan BV, seperti itu. Alangkah baiknya jika dalam hal untuk tujuan memperbola pada Gol, melestarikan bahasa Gol, kita dalam penggunaan kata atau kalimat yang menggunakan bahasa Gol itu penulisannya juga secara baik dan benar, seperti yang menurut apa yang sudah ditentukan oleh Ibu Maria Mailini. Mungkin itu saja masukan dari saya. Mohon maaf untuk berkata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya langsung saja. Dalam hal ini saya bukan dalam hal memberikan itu, tapi atau saya yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan hadir di tempat ini. Artinya saya gagal paham, gagal fokus ketika membaca judul buku ini. Sepintas saya terpikir Menyembuhkan Luka itu peristiwa 2010 lalu, tapi setelah saya duduk di sini mengikuti, alhamdulillah tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Yang kedua, saya sangat terinspirasi kepada penulis-penulis muda, dan mungkin
sekedar masukan. Saya berharap kedepannya kalau ada beda buku seperti ini dijadwalkan waktu-waktu efektif sekolah dan bisa dihadirkan anak-anak SMA ataupun SMP. Karena kalau kalian yang hadir, saya bukan yang hadir sekarang, tapi kalau mereka yang hadirkan kedepannya mereka ada terinspirasi. Kalau bisa langsung ke Dinas Pendidikan, Pemuda Pendidikan dan Kebudayaan yang akan menyurat ke sekolah-sekolah untuk hadir dalam setiap acara bedah buku, sehingga anak-anak kita ini kedepannya terinspirasi, sehingga seperti yang diharapkan di perpustakaan itu ada banyak literasi buku, akan muncul dari mereka-mereka itulah. Yang saya pun bersyukur, alhamdulillah awalnya pun saya hadir ini karena melihat salah satu pembicara itu adalah agenda saya ini, Kasmir Samsudin Malik. Beliau ini saya ajar waktu di SMA, tapi alhamdulillah sekarang berada di depan saya. Bisa luar biasa saya lihat, karena dulu saya ajar, sekarang kalau lulus PNS bersama, waktu perjalanan juga bersama, dan sekarang lebih lagi bahkan sudah di atas. Dari situ alhamdulillah. Mungkin ini yang beberapa hal yang saya sampaikan. Mohon maaf segala kesalahpahaman. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua untuk kita sekalian, baik dari berbicara, pembeda buku maupun peserta yang sudah memberikan tanggapan. Mungkin kita karena waktu sudah zuhur ya, kita closing statement dari pembicara kita. Silakan dari siapa dulu? Berbicara pertama mungkin ada yang disampaikan. Kita terbatas waktu, tapi bukan berarti kita tidak akan bertemu di lain waktu. Beberapa saran yang disampaikan tadi mungkin akan menjadi masukan, termasuk dari kami Pak Kadisdikbud. Nah, kegiatan seperti ini harus kita galakan untuk memberikan dorongan motivasi kepada anak kita, termasuk mungkin kalau bisa kita dalam rangka memang masih momentum Kardiknas ini, atau mungkin di hari Sumpah Pemuda ke depan, kita bikin launching lagi seperti ini, kita langsung di sekolah. Kalau bisa di sekolah-sekolah kita hadirkan Pak Kadisdikbud, kemudian kami juga insya Allah siap. Saya itu subuhnya ini ada acara di Palu, tapi kalau saya hadir, maka saya PP Palu. Itu artinya apa? Sebagai bentuk komitmen untuk berikan dorongan kepada kita semua bahwa hal yang seperti ini harus kita gerakan ke bawah Ibu. Nah, terakhir kata kunci dari saya adalah bahwa jangan pernah berhenti untuk berkarya. Karena bahasa sederhana kita, kalau gajah itu mati meninggalkan gadis, kita manusia meninggalkan nama. Tapi nama yang dimaksud adalah nama yang baik, termasuk adalah karya-karya yang kita telurkan ini akan menjadi catatan, menjadi sebuah kisah, menjadi sebuah kenangan di kemudian hari. Terima kasih Pak Ketua, Pak Kalawiran, Pak Katan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadi pemantik menggeloranya minat baca masyarakat kita, utamanya anak-anak kita. Kita harus jujur akui minat baca bangsa Indonesia relatif rendah dibandingkan negara lain. Buktinya apa? Lihat saja buku terbitan Indonesia supaya menarik itu harus covernya didesain dengan warna-warni, gambar-gambar, bahkan dengan judul-judul yang terkesan nyeleneh. Tujuannya apa? Untuk menarik minat baca. Bandingkan dengan buku-buku terbitan dari luar, baik dari Timur Tengah, Eropa maupun Barat, nyaris covernya itu tanpa warna, hanya judul, pengarang dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka tanpa dirangsang pun minat bacanya memang sangat-sangat tinggi. Mudah-mudahan pertemuan kali ini sekali lagi memantik minat baca, dan insya Allah kegiatan ini tidak terhenti sampai di sini. Syukur kalau kemudian nanti perpustakaan daerah kita ada, kita jadikan taman yang lebih banyak dikunjungi oleh generasi muda ketimbang dengan taman teman-teman yang ada. Ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terakhir silakan. Dari saya dua saja. Yang pertama, semua masukan dari pembicara tadi baik semua. Satu yang menjadi catatan, betulan Pak Kadisdikbud di sini, ada sebuah ikhtiar yang sudah kita lakukan terkait bahasa Buol. Ini barangkali bisa ditindaklanjuti, yaitu tentang mulok
bahasa Kuo. Tentu include di dalamnya bagaimana kamus bahasa Kuo juga itu dapat bersama-sama untuk kemudian terkait dengan penulisan dan sebagainya, mungkin di situ tempatnya untuk difinalkan. Yang kedua dari saya terakhir, saya ingin menyampaikan salah satu kutipan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau pernah menyampaikan begini, jika kamu bukan anaknya raja dan kamu bukan anaknya ulama besar, maka menulislah. Saya ulangi, ini kita tahu semua kan Imam Al-Ghazali yang punya karya begitu monumental yang bernama Ihya Ulumuddin. Dia sempat menyampaikan seperti itu. Kalau kamu bukan anak raja dan bukan ulama besar, maka menulislah. Nah, saya kira apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan dapat menginspirasi sehingga kemudian pada masa yang akan datang akan bermunculan dari pool ini, dari penulis-penulis muda. Saya ketika baca-baca ini penulis, mungkin hanya tidak sampai 10% yang masih muda. Maksudnya sudah tua-tua itu sedikit daripada yang muda. Nah, oleh karena itu semoga kegiatan ini ke depan menginspirasi untuk bukan hanya antologi yang kita tulis, tapi juga tulisan-tulisan buku solo ya, tulis sendiri. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Ibu Mariam ini ada yang ingin disampaikan terakhir. Terima kasih. Untuk saya titipkan kepada anak cucuku bahwa tiada hari tanpa membaca dan menulis. Jadi saya ulangi lagi, tiada hari tanpa membaca dan menulis. Barangkali hanya itu yang dapat saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup dari Kak Nana, silakan. Cuman satu sih, saya sebenarnya bedah buku ini bisa lebih panjang lagi. Saya berharap ya, karena pengen memperkenalkan sih sebenarnya buku ini yang luar biasa, harusnya dipunyai semua orang yang punya perpustakaan. Cuman ini apa ya, semacam semangat buat teman-teman, ayo yuk bikin perpustakaan sendiri di rumah. Koleksi paling tidak satu orang punya 10 buku di rumah, buku apapun, fiksi, non fiksi, karena buku itu betul memang jendela dunia. Jadi tidak peduli pendidikanmu sudah setinggi apa, tapi kalau tiap hari kamu tidak mengkonsumsi bacaan-bacaan yang baik, I don't know what to say. Karena memang manfaat membaca buku itu luar biasa gitu sih. Jadi yang sudah rajin membaca sekarang tetap jaga semangat itu. Yang belum doyan membaca, ayo mulai membaca buku. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Baik, dengan berakhirnya beberapa kata penutup dari para penulis, pembicara kita dan juga pembedah buku, maka berakhir sudah sesi acara beda buku pada hari ini. Hanya sedikit ungkapan dari saya, jangan tanya apa yang telah daerah berikan untuk kita, namun apa yang sudah kita berikan untuk daerah Kabupaten Kuo kita tercintai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada sesi foto bersama dulu.